Anda berikan. Kenapa masih bermaksiat aja? Diberi rezeki, diberi kelapangan, diberi kemudahan. Nah, itu bahasanya introspeksi diri kan, muhasabah artinya kan. Ini kita nih bermuhasabah masuk bulan Muharram. Di tahun-tahun yang kita lewati, berapa waktu kita terbuang, berapa waktu kita sia-sia. Maka Allah masih memberi kita kesempatan, alhamdulillah. Sebelum bendera yang bertuliskan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ada di muka rumah, maka itu kan bendera yang kada boleh ditajam. Orangnya belum meninggal, sedikit orang benar ya. Bendera merah putih tajaki di sini kada apa Ustaz Fitri imongannya. Ya kada tukar bendera lagi. Tapi pemerintah jaki itu Ustaz Fitrinya ada hamuk benar ya. Mbak, ya telepon aja. Hamuk benar ya. Orang benar meninggal dia takiin aja lagi. Sare kurang. Jangan dinamai orang benar ya. Nah, itu kada boleh diandaki. Berarti bila ada bendera itu berarti tandanya habis dah umurnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, semua akan kembali kepada Allah. Mudahan kita husnul khatimah sebenarnya. Ketika kita kembali kepada Allah, sebagaimana kita lahir ke dunia tanpa ada membawa dosa seperti bayi yang dilahirkan, pun kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan diampuni juga dosa-dosa kesalahan kita. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Jika ternyata masih ada kesalahan yang belum ditobati, segeralah bertobat. Ayo Jasidin, segera lakasi bertobat. Tampulo masih hidup, Tampulo masih diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan waktu taubat dan minta ampun kepada Allah serta mengerjakan kewajiban yang ketinggalan. Nah, kalau ada kodokan, bayar kodokannya. Kodokan sembahyang kan, kodokan puasa kan. Makanya di Malang itu ada pondok pesantren Darut Tauhid. Itu Jarkawan Ulun. Bila ada santri masuk, takutnya Habibnya. Berapa umurnya? Kawan sebelum ada masuk 15 tahun lebih baik. Suara pondok kada suara lagi. Mulai berapa tahun puasa di sini? Ada dulunya. Mulai 10 tahun. Sudah balik ke sudah. Berarti apa namanya? Di tahun di sini baliknya mulai berapa? 10 tahun lebih baik. Imbah itu Jasidin, karena orang ini udah semua pondok. Mulai umur berapa Jasidin? Ikam puasa sembahyang. Mulai 14 tahun. Berarti sini 4 tahun ada sembahyang lah. 4 tahun ada puasa. Untuk dulu Jasidin anak ke pondok pesantren ini. Karena ini mulai 15 tahun gitu. Nah itunya berkisar sekarang tuh. Jasidin kan berarti 4 tahun, mulai 10, 11, 12, 13, 14. Di 15 tahun itu masuk itunya mulai sembahyang puasa. 4 tahun ini ya kada berpuasa anjingnya. Sembahyang ada tahun juga. Jasidin kodok akun hakun. Kodok sembahyangnya, kodoknya puasanya ya. Wajib ya kada bertobat. Atau maksiat yang telah dikerjakan, nah, wajib kita bertobat, minta ampun. Kalau sudah kita berusaha habis umur kita, berarti itu sudah ikhtiar kita. Sayyidina Umar radhiyallahu an telah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ujar Sidin, hisablah diri kalian, hitung-hitung. Atau dihisab itu kan dihitung-hitung. Nah, sebelum kita di situ kan hitunglah dirimu sebelum orang lain menghitungnya. Artinya sebelum kita dihisab di negeri akhirat oleh Allah, kita menghisab diri kita. Zayyinu qabla an tuzanu ya. Maka timbang-timbanglah sebelum amal kita ini ditimbang. Nah, karena ada hitungan, ada timbangan yang di sana. Timbangan itu kan berat ringannya amal. Bisa jadi amalnya itu sedikit mengalahkan amal yang banyak. Karena yang memberatkan amalan itu ada dua. Yalah, masih ingat santri?
Amal ibadah kita nih, nah kita lakukan dua yang memberatkan itu. Pertama apa? Pertama hadirnya hati kita ketika beramal. Nah, makanya beda. Orang yang baca la ilaha illallah bisa 10, bisa 100, bisa jutaan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyata hujat cuma kada paham dengan maknanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi la ilaha illallah rawon ka nasi sop kayak la ilaha gaduh-gaduh lah atau apa malam ya Allah mudahan jalannya apa nasi goreng mamanya. Jadi pikirannya lisannya berzikir tapi hatinya ke lain, nilainya sedikit tapi masih untung lisan mau berzikir. Alhamdulillah. Beda dengan orang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah, tiada. Itu nilainya karena lagi para aulia Allah, mereka semakin nilainya itu semakin banyak. Kenapa? Karena setiap makna la ilaha illallah mereka menemukan makna yang lain. Seperti Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, pernah suatu malam beliau membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'ala lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang beriman dan orang-orang yang melakukan amal saleh, Allah akan menjadikan di dalam hati orang mencintai kepada dia. Jadi kalimat wudda ini diulang dari isya sampai adzan subuh. Al-wudda, al-wudda. Kata beliau apa? Semakin aku baca semakin nikmat, semakin kutemukan makna yang lain. Subhanallah. Maka yang pertama tadi disebutkan yang akan memberatkan amal itu hadirnya hati seseorang. Sama kita nih berdoa hadir hati kita, faham apa yang kita ucapkan, itu lebih cepat ijabah daripada orang yang lalai hatinya dan tidak paham dengan apa yang kita doa. Makanya harus benar-benar menghadirkan hati kita di dalam berdoa, disuruh mengangkat tangan di antara adabnya. Habib Abdullah bin Abu Bakar Sakran beliau mengatakan di antara adab berdoa, jangan ujar sidin kita nih berdoa bermain-main. Ya Allah, nah ya, lalu santri gitu tuh, tangannya apa kan, nah, ya itu, nah, apa dia nih tangan, lah, fokuskan berdoa, minta kepada Allah. Kalau kita ini berdoa, hati kita lalai sama orang meminta bepaling, tepang duit ya, kasarnya minta kayak itu. Inya minta tapi muahnya kayak mana? Minta lompon aja, minta banget apa? Baik, mau bang orang puja-puja lah, minta bang aja, minta minyak harum bang, tolong minyak harum. Nah, hadir hati kita, usaha supaya apa? Amal itu yang sedikit berat kita. Ini sudah amal kita sedikit, gak ada hadir hati kita. Nah, semakin hadir hati kita kepada siapa saat ini kita meminta, yang maha dermawan, yang maha pemberi, yang perbendaharanya kada pernah habis bila kita minta. Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Minta kepada Allah yang maha segala-galanya. Tanam enggak? Saat ini ulun meminta dalam doa ini kepada Allah. Masya Allah nikmatnya minta lawan Allah yang mana maha dermawan. Minta apa yang dipinta, kebaikan-kebaikan silahkan dan hadirkan hati kita. Minta kepada Allah, khusyukkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesuatu yang akan memberatkan amal ibadah kita adalah ikhlas. Semakin ikhlas kita beribadah, semakin berat timbangannya.
Makanya ada mizan, ada hisab. Oh, orang tuh ada banyak amalnya, tapi ini hadir hatinya, tetapi ikhlas hatinya, ya, ikhlas bersih hatinya. Sehingga disebutnya apa? 2 rakaat orang yang bersih dan ikhlas hatinya lebih afdal 1000 rakaat orang yang sembahyang hatinya masih tidak bagus. Alhamdulillah. Mudahan dibersihkan hati kita. Mudah-mudahan termasuk hamba yang dicintai oleh Allah, karena Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, al-ikhlas sirrun min asrari istawda'tu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu kata Allah rahasia di antara rahasiaku, dan aku tidak memberikan kepada siapapun daripada hambanya Allah kecuali apa? Ista'dahu qalba, akan hati man ahbabtu min ibad, orang yang aku cintai. Orang-orang yang dicintai Allah hatinya diberi ikhlas. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Mudah-mudahan kita ini dijadikan orang-orang yang ikhlas di dalam setiap amal ibadah kita. Sebanyak apapun amal kita tidak ada ikhlas, nol, haba, sia-sia. Belajar kita, minta kepada Allah supaya ikhlas ini ada di dalam hati kita. Seperti surah Al-Ikhlas, kata ulama di dalam kitab Syarah Ainiyah, yang tanya, barang siapa yang hendak mendapatkan ikhlas di dalam amal-amalnya, perbanyak membaca suratul Ikhlas. Satu surah di dalam Al-Quran namanya ikhlas, tetapi tidak ada di situ disebutkan keikhlas. Tidak ada kalimat ikhlas. Yang ada qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan disebutkan ini adalah suratul awliya, ya, karena amalan para wali-waliullah. Al-Ikhlas ini, surah Al-Ikhlas itulah. Nah, surah Al-Ikhlas itu kan disebutkan ikhlas tapi tidak disebutkan Al-Falaq, ada Al-Falaq, An-Nas ada An-Nas. La ilaha illallah ada di negeri akhirat itu namanya hisab. Hisab itu menentukan banyak sedikitnya amal. Oh ini sembahyangnya 100 rakaat, oh ini 50 rakaat, oh ini sekian. Ya, hisab, dihisab. Makanya ujar sedih, hisablah diri kita, hitung-hitung sebelum kita berada di hadapan Allah yang Maha Adil. Akan dihitung semua amal ibadah kita, akan ditimbang semua amal-amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kitab yang kita baca ini mengajarkan kepada kita, apabila kita ingin menuju jalan Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka jalan yang pertama yaitu bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala ketika mengampuni kita, maka dibersihkanlah tubuh kita daripada dosa-dosa, diampuni dosanya, dibersihkan hatinya. Mudah-mudahan hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, memasuki kita bulan Muharram ini, tahun baru Hijriah ini, berapa banyak dosa, kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan di masa-masa yang lalu. Ya Allah, ampuni dosa itu ya Allah, dosa kecil ataupun dosa yang besar ya Rabb, dosa yang tersembunyi ataupun terang-terangan ya Allah, dosa yang dilakukan kepada Engkau ataupun kepada manusia ya Allah. Maka memohon ya Allah di majlis yang penuh rahmat, majlis An-Nur yang penuh cahaya daripada cahaya Engkau dan cahaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam hadis qudsi, ketika kita berkumpul di majlis-majlis seperti ini, disaksikan setiap nama kita di hadapan malaikat, disaksikan setiap nama kita dan orang tua kita, seluruh malaikat menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan ankum maghfuran lahum, tidaklah kita bangkit dari majlis ini, tidaklah kita berdiri dari majlis ini kecuali Allah menyatakan di hadapan malaikat, diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita ya Allah.
wa buddilat sayyi'atuhum hasanah. Berapa banyak kesalahan, kemaksiatan, kekhilafan yang kami lakukan ya Allah di umur yang telah kami lewati, maka ampuni semua itu ya Allah. Maafkan semua itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami berada di tahun baru Hijriah ini ya Allah, di tahun 1447 Hijriah. Kami ingin dan memohon kepadamu ya Rabb, ampuni semua dosa kami, dosa orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa sahabat kami, dosa orang-orang yang cinta dan mencintai kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar. Hanya Engkau yang bisa memberikan ampunan, hanya Engkau ya Rabb yang bisa memberikan segala ampunan kesalahan yang pernah kami lakukan. Kami ingin di tahun yang akan kami lewati ini adalah tahun yang bersih, tahun yang putih, tahun yang penuh dengan kebaikan, tahun yang kami isi waktu-waktu kami dengan ibadah kepadamu ya Rabb, tahun yang kami isi dengan sesuatu yang mendatangkan ridha-Mu dan ridho kekasih-Mu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jadikan majlis ini adalah majlis cahaya ya Allah. Ketika kita hadir di majlis ini, semoga dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya di dalam hati kita, cahaya di dalam pandangan kita, cahaya di dalam pendengaran kita, cahaya di dalam ucapan kita, cahaya di dalam langkah kita, cahaya di dalam setiap gerak-gerik kita, cahaya yang ada di dalam daging, tulang dan semua dalam tubuh kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sehingga dengan cahaya itu Engkau bimbing kami dengan taufik dan hidayah, dengan rahmat-Mu ya Allah. Selalu kami berada di jalan yang Engkau ridho itu yang kami lakukan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Kami memohon ya Rabb, sebagaimana baru-baru ini datang tamu-Mu dan tamu Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, mereka datang melaksanakan ibadah haji dari Baitullah, ziarah ke makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadir di majlis ini khususnya ya Allah, beserta keluarga kami, undang kami ke kota Makkah dan Madinah ya Allah. Berikan rezeki ya Allah yang mudah dan barokah, sehingga sebagaimana mereka sampai ke kota Makkah dan Madinah, sampaikan kami semua kedua kota suci itu ya Allah, ke tanah Haramain, tanah yang Engkau jaga, tanah yang dirindukan setiap umat-Mu, tanah yang dirindukan setiap orang pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkan hajat kami ya Allah, sampaikan cita-cita kami ya Allah, lapangkan dada kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah, Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah, Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah wa Hadramaut bi barakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna hudura baitil atiq wa ziyaratan qabrihi wa Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Fitriyati, keluarga beliau, jamaah majlis beliau, dan semua yang membantu acara majlis ini. Semoga hajat mereka dikabulkan, rezeki mereka dimudahkan, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang mereka hajatkan dalam urusan dunia ataupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ada sumbangan 1 juta dari keluarga